Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resya Aulia Putri dengan NIM 210475 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara akan menampilkan materi tentang dampak modernitas terhadap perubahan sosial dan tantangannya terhadap administrasi publik. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama tentang pengertian modernitas. Pengertian modernitas secara etimologis, kata modernisasi atau modernization berasal dari bahasa Latin modernus yang terbentuk dari kata modo dan ernus. Kata modo berarti cara dan ernus merujuk pada adanya periode waktu masa kini. Menurut asal katanya, pengertian modernisasi adalah proses menuju masa kini. Dalam ilmu sosiologi, modernisasi dapat juga diartikan sebagai suatu proses perubahan atau transformasi dari keadaan tradisional menuju ke masyarakat yang lebih maju atau modern. Tujuan utama dari modernisasi ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara umum. Selain itu, modernisasi juga bertujuan untuk mengubah pola pikir seseorang menjadi lebih baik dalam berbagai bidang kehidupan sehingga dapat beradaptasi dengan kehidupan yang dinamis. Selanjutnya, saya akan membacakan tentang syarat terjadinya modernisasi. Yang pertama yaitu cara berpikir ilmiah atau scientific thinking yang sudah melembaga dan tertanam kuat dalam masyarakat. Yang kedua, sistem administrasi negara yang sudah baik dan benar-benar mewujudkan birokrasi yang baik pula. Yang ketiga, sistem pengumpulan data yang teratur serta terpusat pada suatu lembaga atau badan tertentu seperti BPJS, Jamsostek, Badan Statistik atau BPS dan lain-lainnya. Yang keempat, terciptanya iklim yang menyenangkan atau favorable terhadap modernisasi terutama pada media massa. Yang kelima, tingkat organisasi yang tinggi terutama pada disiplin diri. Yang keenam, adanya sentralisasi wewenang dalam melakukan perencanaan sosial atau social planning yang mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri modernisasi secara umum. Yang pertama yaitu aspek sosiodemografi perubahan pada unsur-unsur sosial, ekonomi, dan psikologi manusia. Perubahan tersebut bergerak dengan pola yang baru melalui sosialisasi dan juga pola perilaku dalam aspek kehidupan modern seperti pemikiran sosial, adanya urbanisasi, peningkatan pendapat per kapita, penggunaan teknologi, dan munculnya diferensiasi dalam hal tenaga kerja, serta munculnya sikap individualisme, kegiatan ekonomi, fokus pada produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang kedua yaitu aspek struktur organisasi sosial. Perubahan yang terjadi pada unsur-unsur masyarakat dan juga norma kemasyarakatan yang terwujud karena adanya hubungan antar warga dalam masyarakat, seperti munculnya norma sosial dalam suatu masyarakat, adanya stratifikasi sosial atau pengelompokan anggota masyarakat secara vertikal, perubahan pada cara interaksi sosial, adanya pembagian kekuasaan dan wewenang, serta terbentuknya lembaga kemasyarakatan yang lebih baik. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan tentang gejala-gejala modernisasi. Yang pertama yaitu budaya. Proses modernisasi menyebabkan budaya asing masuk dan secara perlahan mulai menggeser budaya lokal. Yang kedua, politik. Cara berpikir yang semakin rasional membuat banyak negara menjadi demokratis dan lebih menghargai hak-hak asasi manusia. Yang ketiga, ekonomi. Sektor industri berkembang pesat dan memproduksi beragam barang untuk memenuhi kebutuhan manusia yang semakin kompleks. Yang keempat, sosial. Munculnya kelompok atau organisasi dalam masyarakat, misalnya kaum intelektual, kaum buruh, kelompok manajer, dan kelompok ekonomi seperti bawah, menengah, dan atas.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak positif dan negatif modernisasi. Yang pertama yaitu dampak positif modernisasi. Ada beberapa dampak positif modernisasi seperti berikut. Yang pertama, menguatnya integrasi masyarakat yang membuat masyarakat menjadi terbuka sehingga integrasi antar individu di masyarakat menjadi lebih baik. Yang kedua, meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi industri maupun transformasi yang semakin maju. Perubahan cara berpikir masyarakat yang lebih rasional. Selanjutnya, saya akan melanjutkan dampak positif modernisasi. Kesadaran masyarakat dalam hal politik dan demokrasi menjadi lebih baik, serta perubahan tingkat kemanusiaan lebih sejahtera karena perkembangan industri, dan terakhir yaitu terjadinya transfer teknologi dari negara maju kepada negara berkembang sehingga pembangunan lebih maju. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak negatif modernisasi. Yang pertama yaitu adanya kesenjangan masyarakat di bidang ekonomi dan sosial. Yang kedua, terjadinya pencemaran lingkungan alam. Yang ketiga, adanya peningkatan kriminalitas. Yang keempat, sikap individualisme yang semakin menonjol di mata masyarakat. Yang kelima, masyarakat cenderung menjadi konsumtif dan munculnya budaya hedonisme. Yang keenam, budaya lokal mulai tergerus dan digantikan oleh budaya luar negeri. Baik, itulah presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.